Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmanuhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin tuan-tuan yang mulia, sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan manusia ini berada di dalam mentaati agama. Sahabat-sahabat radhiyallahu an adalah orang-orang yang telah berjaya, orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam diri sahabat ada iman yang betul kepada Allah, keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat belum mampu melaksanakan agama. Umat belum mampu melaksanakan agama ini disebabkan karena iman yang lemah. Sahabat-sahabat radhiyallahu an adalah memiliki iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan bercerita tentang sahabat-sahabat, umat hari ini mengatakan itu kan sahabat. Kalau kita bercerita tentang para nabi, para rasul, itu kan para nabi, para rasul. Permasalahannya hadirin tuan yang mulia, kenapa umat ini belum mampu melaksanakan agama? Karena iman yang lemah. Allah yang disembah oleh sahabat terdahulu, Allah yang sama. Al-Quran dahulu para sahabat yang dipelajari wahyu dari Allah, wahyu Al-Quran yang sama. Bacaan solat para sahabat dahulu, bacaan solat yang sama. Tetapi umat hari ini belum mampu melaksanakan solat. Umat hari ini belum mampu melaksanakan perintah-perintah Allah karena iman yang lemah. Saya akan bercerita hadirin tuan-tuan yang mulia. Ada seorang pemuda yang belajar iman. Pemuda ini telah menjumpai berbagai macam banyak guru. Maka dia mendengar di suatu kampung itu ada guru. Ada seorang guru yang soleh, yang taat, yang dimuliakan. Maka pemuda ini telah datang ke guru tersebut. Maka pemuda ini telah sampai di kampung itu. Dia telah belajar tentang iman kepada guru tersebut. Dia mengatakan kepada guru itu, "Wahai guru, ajarkanlah kami, saya iman." Baik, kata gurunya. Maka seorang pemuda ini hadirin tuan-tuan yang mulia telah dibawa naik sampan oleh gurunya. Naik sampan, dayung sampan di sungai. Dayung sampan di sungai. Pemuda ini dengan gurunya. Maka gurunya ini mendayung sampan sampai di tengah laut hadirin tuan yang mulia. Pemuda ini dicampakkan oleh gurunya di tengah sungai itu. Maka pemuda ini berenang. Dia berteriak minta tolong, "Guru, guru, guru. Kenapa guru tinggalkan saya? Kenapa guru campakkan saya di laut ini?" Maka dia berenang. Maka dia telah capek hadirin berenang. Dan dia telah putus asa. Di sanalah dia yakin. Timbul keyakinannya. Guru tidak bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ini berpasrah diri kepada Allah. Karena dia sudah capek berenang, maka dia berhenti berenang. Maka Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah tidur, Allah Subhanahu wa taala yang selalu memperhatikan makhluknya, hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu setiap biji pasir di pantai bergerak, setiap daun-daunan yang gugur di dalam hutan, Allah tahu. Maka Allah telah melihat pemuda ini. Maka Allah telah hantar seekor ikan. Maka ikan yang besar ini dipegang oleh pemuda ini. Maka ikan ini berenang ke tepi pantai, berenang. Maka pemuda ini terdampar di tepi pantai. Di sanalah keyakinannya timbul. Maka keyakinannya timbul kepada Allah. Allah lah yang menyelamatkannya. Allah lah yang menghidupkannya. Allah lah yang mematikannya. Maka pemuda ini telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tuan-tuan yang mulia, iman ini adalah sesuatu yang sangat berharga.
Hari ini orang kita lihat mengusahakan emas. Kita lihat di mana-mana orang mengusahakan emas, ya kan? Karena orang tahu emas ini barang yang bernilai. Satu biji emas ini ada nilainya. Maka apapun halangannya, apapun cobaannya, apapun rintangan yang dihadapinya, dia akan hadapi. Sekalipun berhadapan dengan maut sekalipun. Orang-orang yang mengusahakan atas emas ini, dia akan melawan. Kenapa hadirin tuan-tuan yang mulia? Karena dia tahu emas ini barang yang bernilai. Umat hari ini tidak mengerti nilai iman. Padahal satu nilai iman, satu biji zarah nilai iman, iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia ini yang membawa satu nilai iman yang besarnya sebesar zarah, maka iman seperti itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Maka untuk itu, mari kita usahakan iman kita, hadirin tuan-tuan yang mulia. Kalau tidak kita mengusahakan iman kita, siapa lagi, hadirin tuan-tuan yang mulia? Mari kita usaha atas iman. Karena iman ini barang yang sangat bernilai. Iman ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin tuan-tuan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita diberi iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.